Proyeksi dan analisis performa. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana seorang analis akan memproyeksi dan kemudian menganalisa performa dari laporan keuangan sebuah perusahaan. Adapun subtema kita pada hari ini, ya, yang pertama kita akan membahas tentang bagaimana sih performa, ya, atau memproyeksi laporan laba rugi sebuah perusahaan. Setelah itu yang kedua adalah kita akan melihat performa atau proyeksi dari laporan neraca sebuah perusahaan, dan yang terakhir adalah bagaimana memproyeksi arus kas dari sebuah perusahaan. Nanti ada bonus berkait dengan menganalisa menggunakan rasio. Analisis proforma. Jadi sebetulnya apa sih analisis proforma ini? Jadi analisis proforma adalah penyusunan laporan keuangan proforma memerlukan banyak asumsi, ya, seperti tingkat pertumbuhan penjualan, perilaku biaya dari sejumlah pos rekening, tingkat investasi pada modal kerja dan aktiva tetap, dan lain-lain. Jadi untuk kita melakukan analisis proforma atau menyusun laporan keuangan proforma yang berisi tentang proyeksi, ya, atau gambaran di masa yang akan datang dari sebuah kinerja perusahaan, maka kita membutuhkan beberapa asumsi-asumsi yang akan membantu kita dalam menyusun laporan keuangan proforma tersebut. Nah, adapun prosedur penyusunan laporan keuangan proforma ini meliputi beberapa langkah. Langkah yang pertama adalah kita akan melakukan proyeksi pada penjualan. Jadi ketika kita akan memproyeksi laporan keuangan atau khususnya pada laporan laba rugi, maka langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memproyeksi penjualan dari laporan keuangan tersebut, terutama di laporan laba rugi. Yang kedua adalah memproyeksi biaya operasional. Nah, setelah penjualan, di bawah nanti ada beberapa biaya-biaya yang perlu kita tentukan. Nah, ini ada cara untuk kita memproyeksi dari biaya operasional tersebut. Yang ketiga adalah memproyeksi total aset, hutang dan modal saham. Ini terkait dengan neraca, ya, dari sebuah perusahaan. Setelah itu adalah menentukan biaya pendanaan, berapa biaya yang kita butuhkan dari sebuah pendanaan. Ini berkait dengan neraca di bagian sebelah kanan. Dan yang terakhir adalah menurunkan laporan aliran kas dari laporan keuangan yang sudah diproyeksi. Dari dua langkah yang sudah dilakukan, ya, maksudnya langkah dari memproyeksi laporan laba rugi dan memproyeksi neraca, maka nanti akan diturunkan menjadi proyeksi berupa laporan aliran kas. Nah, laporan laba rugi proforma. Tadi saya sempat singgung di atas, ya, bahwa laporan laba rugi proforma ini adalah bagaimana seorang analis memproyeksi atau memprediksi nilai laba atau rugi di masa yang akan datang. Proyeksi penjualan ini, ya, kemudian dipakai untuk menurunkan angka dalam laporan keuangan. Jika penjualan tumbuh dengan relatif stabil, maka tingkat pertumbuhan tersebut bisa dipakai untuk memproyeksikan penjualan pada masa yang akan datang. Jadi ketika nilainya itu cenderung stabil, sama gitu, ya, maka kita akan sangat mudah menggunakan proyeksi tersebut untuk memproyeksi kejadian ke depan, kira-kira berapa nilai yang akan terjadi pada penjualan tersebut. Nah, jika ada faktor-faktor lain yang mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap penjualan masa lalu, mungkin ini nanti akan memerlukan penyesuaian yang perlu dipertimbangkan oleh seorang analis. Nah, ini ada di sebelah kanan, itu ada contoh dari bagaimana memprediksi terutama di bagian penjualan. Di bagian penjualan, teman-teman bisa lihat di situ bahwa terjadi pertumbuhan penjualan selama 4 tahun terakhir, di mana tahun pertama itu sebesar 9%, tahun kedua adalah 10%, tahun ketiga adalah 3%, tahun ketiga adalah 5%, dan tahun keempat adalah 8%. Persen-persen ini diperoleh dari pertumbuhan penjualan tahun, misalnya kalau kita ingin mencari pertumbuhan penjualan tahun 2018, maka kita membutuhkan laporan penjualan pada tahun 2017, di mana cara memperolehnya adalah laporan tahun 2017
18 dikurangi dengan laporan tahun 2017. Nanti akan ketemu hasilnya dikali dengan 100%. Kemudian setelah ini ketemu dari tahun pertama sampai tahun keempat, dirata-ratakan menjadi disesuaikan dengan jumlah tahunnya. Jadi misalnya menjadi 4 tahun misalnya ya, berarti nanti ketemu hasilnya adalah 8%. Nah, tingkat pertumbuhan mendatang nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya saja yang ini ya, biar lebih paham. Nah, di slide berikutnya teman-teman bisa lihat bagaimana pendekatan penjualan yang digunakan di sini. Pada tahun ketiga ya, ini nilai real dari penjualannya adalah 8.000. Kemudian common size ini saya pernah jelaskan common size ini, jadi saya lewatkan ya. Untuk proyeksi pada tahun keempat, karena tadi kita menggunakan rata-rata 8%, maka 8% ya dikali dengan 8.000. Setelah itu nanti ditambah hasil dari 8% dikali 8.000 ditambah dengan 8.000, maka ketemu hasilnya 8.640. Demikian juga dan seterusnya sama ya. Jadi memproyeksi biaya operasional pun kita juga akan menggunakan penjualan ya dalam kondisi ini. Nah, sebetulnya teman-teman juga bisa menggunakan analisis common size juga gitu ya untuk menentukan proyeksi biaya operasional. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana laporan neraca pada proforma. Cara paling mudah membuat proyeksi ini dilakukan dengan memproyeksi sisi kiri neraca atau sisi aktiva terlebih dahulu. Baru kemudian menyusun komposisi yang diinginkan untuk sisi kanan, pasifa atau pendanaan neraca untuk tingkat total aset yang diproyeksikan. Jadi langkah pertama yang dilakukan adalah menentukan sisi aset, setelah itu baru nanti ke sisi pendanaan. Nah, ada dua pendekatan yang teman-teman bisa pakai untuk memproyeksi aset. Yang pertama adalah memproyeksi total aset, kemudian memproyeksi neraca common size untuk mengalokasikan total aset ke komponen-komponennya. Yang kedua adalah memproyeksi aset secara individual, kemudian menjumlahkan aset-aset individual tersebut untuk memperoleh total aset. Jadi terserah teman-teman menggunakan yang mana, apakah menentukan total aset dulu ataukah memproyeksi aset secara individual, baru nanti setelah itu ditentukan baru nanti ketemu jumlah dari total aset tersebut. Nah, untuk memproyeksi total aset baik total maupun individual, ada dua cara yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah memproyeksi aset dengan menggunakan tingkat pertumbuhannya. Jadi setiap tahun terjadi peningkatannya sebesar berapa persen. Yang kedua adalah memproyeksikan aset dengan menganggap perputaran aktiva konstan atau tetap untuk masa yang akan datang. Nah, untuk memproyeksi arus kas sebetulnya sama dengan langkah-langkah di laporan yang sebelumnya ya, laporan neraca maupun laporan laba rugi, di mana ini adalah langkah terakhir untuk memproyeksi aliran kas. Jadi memproyeksi aliran kas ini adalah langkah terakhir dalam kita memproyeksi laporan proforma. Proyeksi aliran kas diturunkan dari proyeksi neraca dan proyeksi laporan laba rugi. Proyeksi dilakukan untuk 3 komponen, yaitu investasi, pendanaan, dan operasi. Jadi nanti mereka akan menyesuaikan dengan hasil dari proyeksi pada laba rugi dan neraca. Nah, yang terakhir adalah proyeksi rasio. Jadi rasio ini sudah pernah kita bahas ya. Jadi dia hanya menghitung nilai dari yang sudah kita proyeksi sebelumnya. Jadi neraca sudah kita proyeksi, laba rugi sudah diproyeksi, kemudian tinggal dimasukkan dalam rumus-rumus yang sesuai dengan rasio pada kondisi tertentu. Nah, ini yang terakhir teman-teman semua, karena memang sebetulnya 2 pertemuan kemarin ini adalah penugasan, tapi saya sengaja lewatkan karena memang saya butuh membuatkan template dulu untuk memberikan tugas, kemudian memberikan sedikit penjelasan. Nah, tugasnya adalah teman-teman saya minta untuk mencari laporan keuangan perusahaan yang sudah go public selama 3 tahun terakhir. Setelah itu nanti teman-teman akan melakukan analisis proforma pada laporan keuangan tersebut. Template akan menyusul, saya kirim di grup WhatsApp. Jadi saya harap teman-teman semua menyelesaikan tugas dengan baik, dan nanti saya akan menyediakan 2 template ya. Template yang pertama adalah Word ya, yang sudah ada penjelasannya. Nanti teman-teman tinggal membacanya saja. Kemudian di Excel. Jadi tolong di Excel ini teman-teman menggunakan rumus. Saya tidak akan menjelaskan rumusnya,
Maksud saya tidak akan menuliskan rumus dalam Excel tersebut. Jadi saya ingin melihat seberapa besar kemampuan teman-teman dalam menggunakan Excel ya, terutama memasukkan rumus-rumus dalam Excel, karena anak keuangan sangat sering bersentuhan dengan program Excel. Jadi itu insya Allah tugasnya. Deadline pengumpulan saya berikan waktu sampai di pertemuan terakhir kita. Jadi di pertemuan terakhir nanti sudah harus dikumpulkan. Ya, ini kita tinggal 2 minggu ya, berarti di 2 minggu itu silakan diselesaikan tugas yang saya berikan. Itu materi dari saya, insya Allah. Jika ada pertanyaan nanti bisa kita diskusikan bersama-sama. Mohon maaf jika salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.